Pemirsa, kisruh sampah di wilayah Provinsi Yogyakarta masih berlanjut meski sudah ada solusi pembukaan. Imbas menumpuknya sampah di sudut-sudut kota Yogyakarta. Penutupan tempat pembuangan sampah piungan di Bantul, Yogyakarta. Sampah masih menggunung di depo sampah kawasan Kota Baru, Kota Yogyakarta, Selasa pagi. Permasalahan sampah di daerah istimewa Yogyakarta merupakan permasalahan lama yang tak kunjung selesai. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari BPS Yogyakarta, jumlah penduduk di daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2022. Tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan terjadi peningkatan timbunan sampah akibat aktivitas masyarakat. Sementara itu, jumlah sampah yang dihasilkan di kota Yogyakarta mencapai 220 ton tiap harinya. Volume sampah terbanyak dihasilkan oleh kota Yogyakarta diikuti dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Pertumbuhan penduduk ini sebanding dengan peningkatan jumlah sampah. Data ini harus diimbangi dengan pengelolaan sampah sehingga tidak terjadi kerusakan dan masalah pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah bertujuan memindahkan sampah ke tempat pembuangan akhir supaya tidak membahayakan lingkungan. Pengelolaan sampah di kota Yogyakarta dan sekitarnya ditangani oleh masing-masing daerah kabupaten atau kota. Wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul sampahnya dikelola di TPA Piungan. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul dikelola oleh masing-masing TPA. Kabupaten Kulon Progo dikelola di TPA Banyuroto, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul dikelola di TPA Wukirsari. Berikut gambaran secara langsung dari TPST Piungan, Yogyakarta saat ini. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST yang menampung sampah dari berbagai wilayah Provinsi DIY, khususnya Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, sebagian Kabupaten Bantul, dengan luas lahan kurang lebih 12,5 hektar setiap harinya dapat menampung 700 ton sampah per hari. Akibat volume sampah yang banyak, TPST Piungan sempat ditutup. Akibatnya terjadi overload atau melebihi daya tampung TPST. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan penutupan pembuangan sampah terpadu TPST Piungan selama 44 hari. Jadi tempat akhir dari proses pengolahan sampah di daerah ini, TPP ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemrosesan limbah dari masyarakat sekitar. Namun belakangan ini TPA Piungan dihadapkan pada berbagai isu termasuk volume sampah yang meningkat. Dengan kapasitas TPA Piungan yang dibangun pada lahan seluas 12,5 hektar, diperkirakan hanya bisa bertahan hingga akhir tahun 2022. Namun, sampai tahun 2023, beroperasi hingga pemerintah DIY mengumumkan penutupan TPA Piungan selama 44 hari. Mulai 23 Juli 2023 sampai 5 September 2023. Namun hingga saat ini TPA Piungan masih difungsikan karena belum ada lokasi baru yang dapat digunakan sebagai pengganti. Volume sampah yang masuk ke TPA Piungan mencapai sekitar 700 ton per hari. Akibat volume sampah yang banyak, TPST Piungan sempat ditutup. Akibatnya terjadi overload atau melebihi daya tampung TPST. Berbeda dengan pengolahan di TPA Piungan Yogyakarta, pengolahan di Kota Solo sudah lebih berinovasi dengan mengolah limbah menjadi tenaga listrik, yaitu PLTSA Putri Cempo, yang berlokasi di daerah Mojosongo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Berikut gambaran secara langsung TPA Surakarta yang kemudian sampahnya diolah di PLTSA Putri Cempo. TPST Putri Cempo menjadi tempat menampung sampah di seluruh kota Surakarta dan telah melayani kota Surakarta selama lebih dari 3 dekade. TPA Putri Cempo yang berlokasi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Dibuka sejak tahun 1986 dengan luas mencapai 17 hektar dan menerima sekitar 585 ton sampah dari seluruh TPS di kota Surakarta. Sampah-sampah yang diterima di TPS jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Adapun peningkatan volume sampah ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk di kota Surakarta. Di kota Surakarta sendiri terdapat 4 TPS, antara lain Kedung Tungkul, Wonoloyo, Norowangsan, dan Sondakan. Dari keempat TPS tersebut kemudian menuju ke pembuangan akhir, yaitu TPST di kota Surakarta yang bernama TPST Putri Cempo. Pembuatan PLTSA merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kasus sampah yang ada di kota Surakarta. PLTSA Putri Cempo merupakan fasilitas yang didirikan untuk menjawab tantangan lingkungan dan dibangun sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah yang menumpuk di TPST Putri Cempo dan terus bertambah setiap tahunnya. PLTSA Surakarta nantinya akan mengolah sampah dari TPST Kota Surakarta setidaknya sebanyak 545 ton sampah per hari. Sampah tersebut merupakan campuran dari 350 ton sampah baru dan 195 ton dari sampah lama yang terdapat di TPST Putri Cempo, yang nantinya bisa membangkitkan energi listrik kurang lebih sebanyak 5 MW. Kemudian dari sampah ini, PLTSA Putri Cempo akan menjadi pemasok listrik ke sistem gardu induk Palur yang kemudian diatur pembagiannya oleh unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran PLTSA ini akan membawa kota Surakarta menjadi selangkah lebih maju dalam penanganan problem sampah. Dengan listrik yang akan dihasilkan secara maksimal, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar pembangunan PLTSA Putri Cempo dan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pengolahan sampah agar mampu memanfaatkan dan mengendalikan dan ruang. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dapat diberikan ke TPST Piungan yaitu disinsentif. Pemberian disinsentif oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada warga masyarakat Piungan yang tinggal di sekitar TPST Piungan, berupa kewajiban memberi kompensasi dalam bentuk polusi udara yang disebabkan oleh sampah dan pembangunan prasarana berupa jalan. Pengolahan polusi udara di TPST Piungan diatasi dengan penyemprotan ekoenzim, tujuannya untuk mengurangi bau dan mempercepat penguraian sampah. Pembangunan prasarana jalan ini ditujukan kepada warga masyarakat di sekitar TPST Piungan dikarenakan setiap hari dilewati truk-truk sampah, maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban merawat jalan tersebut. Sedangkan di TPST Putri Cempo, dikarenakan pengolahan sampahnya sudah baik, pemerintah akan memberikan insentif yang berupa pemerintah kota Solo memberikan insentif kepada perusahaan atau pengembang yang mau membangun PLTSA berupa lahan dari Pemkot Surakarta yang sudah siap dibangun, dan juga dari pemerintah melalui Menteri Keuangan berupa bantuan tipping fee dalam bentuk subsidi atau kompensasi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan dana tipping fee yang disepakati antara pengembang PLTSA dengan Pemda, diharapkan dapat mengurangi beban APBD. Dengan listrik yang akan dihasilkan secara maksimal yaitu 10 MW, diharapkan bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar.